Ada tempat di mana pagi hari akan dibangunkan oleh nyanyian alam dan kabut yang perlahan turun. Tempat di mana udara begitu dingin sampai secangkir kopi terasa lebih hangat dari biasanya. Dari atas sini semuanya terlihat begitu indah dan tenang, sampai rasanya sulit percaya kalau pemandangan seperti ini benar-benar ada. Dan inilah Ranca Upas Ciwidey. Ranca Upas bukan hanya soal pemandangannya, tapi di balik keindahannya ada pengalaman camping yang selalu membuat orang ingin kembali. Bangun pagi dengan view pegunungan sambil bermain dengan rusa-rusa yang menjadi ciri khas tempat ini. Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Indah. Hari ini aku mau sharing keseruan keluargaku bercamping di Ranca Upas Ciwidey, Bandung. Camping kali ini adalah edisi liburan sekolah, jadi dipastikan camping groundnya kids friendly dan sangat menyenangkan. Saat kalian masih terlelap tidur, hari ini kami sudah ada di perjalanan. Dari rumah kami berangkat pukul 5 pagi, ini demi terhindar dari kepadatan lalu lintas. Secara saat anak sekolah libur panjang, lalu lintas ke arah Bandung ini biasanya ramai. Jadi untuk menghindari kemacetan, usahakan berangkat sedini mungkin ya. Dan hari ini adalah hari pertama kami camping di area Bandung. Perjalanan kami dimulai dari gerbang tol Cibitung. Dari sini kami masuk ke jalan tol Jakarta Cikampek, lalu melanjutkan ke tol Cipularang menuju arah Bandung. Setelah itu kami keluar melalui exit tol Soreang. Nah, begitu keluar dari tol, perjalanan menuju ke Ranca Upas masih sekitar 1 jaman lagi. Jalannya sudah mulai didominasi tanjakan dan tikungan khas daerah pegunungan. Sepanjang perjalanan kita akan melewati pusat kota Soreang, kemudian masuk ke kawasan Ciwidey dengan pemandangan perkebunan teh yang sangat indah. Dan banyak banget di sini juga ada kebun stroberi. Dan yang pasti udara di sini semakin sejuk. Kalau berangkat subuh seperti kami, kondisi jalan biasanya masih cukup lancar sehingga perjalanan terasa lebih nyaman. Tapi semakin siang, terutama saat akhir pekan atau musim liburan sekolah kayak gini, jalur menuju Ciwidey biasanya cukup padat. Jadi kalau kalian ingin menghindari kemacetan dan punya waktu lebih banyak menikmati suasana di Ranca Upas, sebaiknya berangkat pagi seperti kami. Savana kak? Camping? Tiga orang pakai tenda tuh mau camping bawa tenda. jadi 170 satu malam. Iya, Bayarannya pakai apa? Chris. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam, akhirnya kami tiba di Ranca Upas. Untuk harga tiketnya, menurutku di sini benar-benar ramah di kantong. Tiket camping hanya 44.000 per orang untuk 1 malam, ditambah parkir mobil 38.000. Jadi total yang kami bayar hanya 170.000 untuk bertiga. Murah banget kan? Padahal Ranca Upas ini bukan camping ground biasa ya. Tempat ini terkenal punya hamparan savana yang luas, penangkaran rusa, dan banyak fasilitas lainnya. Nah, setelah selesai registrasi, kami langsung menuju area parkir yang berada di bagian paling belakang tepat di dekat penangkaran rusa. Nah, jujur aja ya guys, di titik ini aku masih bingung banget mau mendirikan tenda di mana. Soalnya sebelum kesini dari video-video yang aku tonton, kebanyakan orang memilih camping di area savana. Katanya sih view-nya ini paling juara. Ya udahlah ya, daripada penasaran, yuk kita langsung aja lihat area savana di Ranca Upas yang sering viral itu. Wah, ini mobil-mobil di sini ini kayaknya punya orang-orang yang lagi camping di savana camping ground. Banyak juga ya yang udah camping, padahal ini masih hari Sabtu. Wah, kalau kalian bawa mobil ke area savana, paling mentok parkir mobil yang di dekat mobil putih ini nih. Karena akses jalannya udah makin sempit. Kayak gini ya, masih bebatuan dan ada lubang-lubang di mana-mana. Coba ya kalau akses jalan ke savana itu diperbaiki, pasti lebih oke deh.
Nah, ternyata seperti ini view di sini di Savana Camping Ground Ranca Upas. Keren banget ya, hamparan rumput hijau yang sangat luas dan langsung menghadap ke pegunungan. Apalagi kalau pagi hari ini di sini pasti cantik banget view-nya. Ditambah kabut-kabut gitu, waduh pasti deh itu juara banget. Ya nggak heran kalau area ini jadi favorit banyak orang. Tapi setelah lihat langsung sepertinya area savana bukan pilihan yang cocok buat kami. Kenapa? Karena jarak dari parkiran ke kafling sangat jauh ya, sekitar 50 meter. Bahkan bisa lebih tergantung pilihan kafling kalian. Buat yang camping bawa perlengkapan lengkap kayak aku, udah nggak kebayang lagi harus bolak-balik angkut barang sejauh itu. Bisa-bisa sebelum tendanya berdiri, pinggang juga udah rontok duluan. Jadi meskipun view di savana ini benar-benar cantik, akhirnya kami memutuskan untuk mencari area lain yang lebih dekat dengan parkiran. Nah, kalau kalian ingin camper van di area depan danau, ini harus booking jauh-jauh hari. Kalau nggak booking atau on the spot kayak aku gini, pastinya udah full, udah nggak bisa ya guys ya. Jadi ini kita nyari kafling yang bebas atau yang reguler, yang enak, yang bisa deketan dengan mobil. Ini aku masih jalan-jalan, masih nyari-nyari tempat. Nah itu kayaknya di sana di tenda yang Natur Hack tuh bisa tuh. Kayaknya kita kesana aja kali ya, karena deket banget dengan glamping dan deket danau. Terus tempatnya juga teduh. Akhirnya setelah melihat-lihat, ternyata hari ini kita hoki banget. Akhirnya nemu kafling yang menurutku hampir sempurna. Mobil bisa diparkir dekat area tenda, jadi nggak perlu capek bolak-balik angkut perlengkapan camping. Nggak cuma itu, lokasi kafling ini juga dekat dengan toilet. Bahkan danau juga cuma beberapa langkah dari tenda. Menurutku ini salah satu spot paling strategis di Ranca Upas kalau kalian lagi camping dadakan tanpa booking. Jadi meskipun tadi sempat galau karena nggak jadi camping di area savana, ternyata pilihan ini malah bikin kami makin nyaman. Kadang memang view yang paling bagus belum tentu jadi pilihan terbaik. Yang penting camping tetap nyaman, praktis, dan tetap bisa menikmati suasana alamnya. Nah, setelah menemukan spot impian ini, saatnya kami mulai mendirikan tenda dan menikmati camping di Ranca Upas.
Akhirnya tenda berhasil berdiri juga. Dan menurutku ini adalah spot yang terbaik di Ranca Upas. Lokasinya deket banget sama area glamping dan juga nggak jauh dari danau. Nah, glampingnya di sana tuh teman-teman. Dan di depan glamping yang putih-putih itu ada danau. Suasana di sini tenang banget dengan pemandangan yang super hijau loh. Yang paling menarik, camping reguler di sini nggak perlu sewa kafling. Cukup bayar tiket masuk sekitar 40.000 per orang. Kita sudah bebas memilih area yang masih tersedia. Jadi budget liburannya benar-benar hemat banget hari ini. Aku sengaja pilih area ini karena lokasinya strategis dekat dengan area glamping. Dekat danau juga dan mobil juga masih bisa parkir cukup dekat dengan tenda. Nah, di sini ya parkir mobilnya deket banget kan, jadi kalian nggak perlu sewa camper van yang mahal-mahal itu. Kalian cukup aja nge-war lokasi ini yang aku pilih ini buat menginap malam ini. Bener-bener super duper hemat banget jadinya. Dan kita tetap bisa menikmati pemandangan yang sama dengan orang-orang yang menginap di glamping-glamping itu loh. Ya, walaupun camping di alam, aku juga nggak khawatir soal listrik karena kali ini aku bawa power station. Kalau kalian camping reguler, udah dipastikan nggak ada aliran listrik ya teman-teman. Jadi kalian harus banget nih bawa power station. Jadi kebutuhan seperti isi daya handphone, kamera, lampu, sampai peralatan elektronik kecil tetap aman. Jadi rasanya camping itu lebih nyaman tanpa mengurangi sensasi camping di alam terbuka. Untuk memasak gimana? Kalau masak, aku masak tadi itu pakai kompor aja nih. Coba Dava dibuka sayang pancinya. Nih untuk masak nasi ini gampang banget. Aku juga masak di kompor dan matang loh teman-teman. Makanya kalian juga harus beli nih panci Naturhack. Ini bener-bener super duper ampuh untuk masak nasi. Ini matang sempurna, nggak gosong ya. Nah, untuk power stationnya seperti ini. Ini berguna banget untuk orang-orang yang suka camping kayak keluargaku. Ini bisa buat ngecas apa aja ya teman-teman ya. Tapi tidak disarankan untuk Magicom supaya tetap awet. Untuk kamar mandi di sini juga deket banget tuh, lihat. Ini ya kamar mandinya. Di situ tuh kamar mandi atau toilet dan cuci piring, kalian bisa ke situ. Nah, mendingan aku kesana aja kali ya buat lihat kondisi toiletnya. Buat orang-orang yang camping nih, camper van di sana, ini toiletnya juga di sini loh. Toiletnya juga sama persis di sini, deket banget. Nah, kita lihat untuk wudhu bisa di depan sini. Dan untuk mandi kita bisa di area sini. Kita lihat ya. Super duper apa adanya. Ya, namanya juga cuma berapa tuh? Camping di sini murah banget. Nah, ada 4 toilet teman-teman. Kalau kalian sewa camper van di sana itu 350.000 per malam dan kalian tetap dikenakan tiket masuk ya. Per orangnya tetap bayar tiket masuk. Itu 350.000 itu hanya untuk sewa kafling. Tendanya kalian bawa sendiri. Kalau kalian sewa tenda di sini per malamnya 950.000. Kalau untuk glamping ini aku kurang tahu ya. Kalau untuk glamping ini nanti aku akan cantumkan di description box tiketnya atau HTM-nya. Nah, ini front office-nya. Ke sini, dari sini.
Ini dia kafling yang aku pilih. Kafling reguler, super duper murah meriah, 60 liter, hemat, tapi tetap fasilitasnya tetap dapat. Deket banget kan dengan mobil. Jadi kalau kalian mau camping di kafling yang sama dengan aku, itu untuk parkir mobilnya di situ tuh di pinggir jalan, tapi tetap aman teman-teman. Di situ ada 3 tuh, 1, 2, 3. Dan di sini udaranya super sejuk banget. Nah, sekarang karena kita sudah makan, kita sudah masak, dan semuanya sudah rapi, kita mau ke penangkaran rusa ya. Aku mau ajak anakku ke penangkaran rusa. Dan ikutin aja kami sampai sana ya. Setelah puas memberi makan rusa, kami mencari aktivitas lain. Karena tadi di area penangkaran rusa itu cukup ramai pengunjung, aku memilih mengajak anakku berenang dulu. Biar suasananya lebih santai, nanti sore atau besok pagi aja kami akan kembali ke kandang rusa. Nah, ini memang salah satu keuntungan camping di Ranca Upas. Selama masih menginap di sini, kita bebas keluar masuk area penangkaran rusa kapan aja. Oh ya, buat yang penasaran, masuk di area penangkaran rusa itu gratis buat para campers. Jadi nggak ada biaya tambahan lagi. Tapi kalau kalian ingin berenang, ada tiket terpisah sebesar 25.000 per orang. Area kolam renang ini bersih dan view-nya juga nggak kalah indah ya teman-teman. Air kolam di sini nggak terlalu dingin, jadi anak-anak pasti betah main airnya. So, liburan sekolah kali ini benar-benar paket komplit banget. Anak-anak happy, orang tuanya pun juga bisa refresh di tempat yang seindah ini.
Masya Allah teman-teman, sekarang ini sudah malam. Sekarang udah pukul setengah 7 malam di Ranca Umpas Camping Ground. Suasananya tenang banget dan suara alamnya mulai terdengar. Terus di sini udaranya super duper dingin, Masya Allah dingin banget. Ini ya kita cek sama-sama ya teman-teman ya. Nah, kelihatan nggak ya? Sekarang ini pukul setengah 7 dan suhunya sekitar 17 derajat Celcius dengan kelembapan 82%. Buat yang nggak siap dijamin ini bakalan kedinginan banget. Tapi untungnya hari ini aku bawa sleeping bag dari Naturhack. Nah, ini dia nih sleeping bagnya. Ini sleeping bag andalan kami dari Naturhack. Ini beneran super duper bisa menghangatkan tubuh ya teman-teman ya. Coba sayang dipraktikkan gimana? Gimana tuh masuk sleeping bagnya? Ini anakku aja tuh suka banget loh pakai sleeping bag ini. Ini super duper menolong. Jangan bawa selimut rumahan ya. Selimut rumahan kalau kalian bawa camping itu bakalan dingin bahannya. Jadi nggak menghangatkan sama sekali. Nah kalau sleeping bag dari Naturhack ini, duh dijamin ya. Ini bakalan nyaman banget tidur semalaman. Gimana, enak nggak? Nyaman nggak? Tuh anak-anak aja suka loh. Kalian wajib banget beli sleeping bag ini ya. Ini satu orang satu ya teman-teman ya. Nih. Nah ini dia tipenya. Kalian nanti check out aja di link yang udah aku tulis di description box ya. Kamu cek aja link di bawah video ini. Kamu beli ini sleeping bag karena bener-bener membantu banget kalau kalian camping. Apalagi camping di Ciwidey ini beneran dingin banget. Jangan pernah bawa selimut rumahan karena itu bakalan tetap dingin. Enakan sleeping bag kayak gini tuh. Harganya juga murah. Kalian bakalan gak pernah nyesel ya beli apa aja yang aku rekomendasikan. Enak kan? Iya, enak banget. Hangat gak? Hangat gak selimutnya, sleeping bagnya? Iya. Ya, jadi aku ingatkan lagi ya, kalau kalian mau camping ke sini jangan lupa siapin perlengkapan yang memadai. Termasuk sleeping bag itu wajib banget sih kalian bawa. Dinginnya itu loh bikin menggigil serius. Ini beda banget sama yang camping-camping di Bogor itu tuh dinginnya masih 25 derajat, masih ya kayak suhu ruangan lah ya. Tapi kalau di sini nggak bisa guys. Di sini wajib banget kalian bawa sleeping bag dari Naturhack yang aku rekomendasikan tadi. Waduh, pokoknya camping di Ranca Upas ini memang seru dan bikin berkesan banget deh. Selamat pagi semuanya. Ini sudah pagi, jam setengah 7 dan suasananya dingin banget. Baru keluar tenda nih kita. Karena dingin sedingin itu di sini. Ini aja kita bikin mie lagi karena saking dinginnya guys. Nah kamu lihat nggak? Ini minyak di mie goreng aja sampai beku, tahu nggak sih? Ini tuh minyak di mie goreng sebeku ini, sunlight aja sampai beku loh di sini. Ya Allah saking dinginnya. Kita angetin dulu aja ya badan pakai mie rebus lagi. Wah, suasana pagi ini tenang banget. Tadi malam kita tidurnya super nyenyak di sini. Sangat-sangat nyenyak.
Gak terasa sekarang sudah pukul setengah 10 pagi. Tenda sudah kami bongkar, semua perlengkapan sudah siap masuk ke mobil. Dan itu tandanya saatnya check out dari Ranca Upas. Jujur, camping kali ini benar-benar memberikan pengalaman yang sangat berkesan. Tapi perjalanan kami hari ini belum selesai ya guys. Karena mumpung sudah sampai di Ciwidey, destinasi berikutnya yang akan kami kunjungi adalah Situ Patenggang. Jaraknya cuma sekitar 5 menit dari Ranca Upas. Setelah itu, kalau kondisi lalu lintas memungkinkan dan tidak terlalu macet, kami juga berencana mampir ke Kawah Putih sebelum akhirnya kembali pulang. Menurutku, itinerary ini cocok banget buat liburan singkat bersama keluarga. Dalam 2 hari 1 malam, kita bisa bercamping, menikmati alam, bermain dengan rusa, lalu mengunjungi 2 destinasi wisata paling ikonik di Ciwidey. Nah, gimana menurut kalian? Seru kan acara campingku hari ini di Ranca Upas? Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian yang sedang merencanakan camping di Ranca Upas atau liburan ke Ciwidey. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video camping dan traveling berikutnya. Terima kasih sudah ikut menemani perjalanan kami camping di Ranca Upas Ciwidey. Sampai jumpa di petualangan camping selanjutnya. Dah.